dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian halayak termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mensreya milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman,
1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami nggak sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai kasus yang mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Ya? Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Pade mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah.
lapar mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik.
Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreanya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreanya Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreanya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreanya Pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade mengenai komedian dipolisikan Pade. Komedian dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Gimana Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Tapi yang sampaikan kalau Panji Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade.
Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan
bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan?
Pade akan dukung Panji, Pade. Panji gimana Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan Pak Panji itu Pade benar nggak? Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat.
AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreanya dong, Pade. Iya, dikit Pade mensreanya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreanya dong, Pade. Iya, dikit Pade mensreanya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya.
Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade mengenai komedi yang dipolisikan Pade ya Pade. Pade komedi yang dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih seperti zaman itu. Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya, saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim
AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mens Rea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade.
Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade mengenai komedi yang dipolisikan ya Pade. Komedi yang dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami nggak sih seperti zaman ini? Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai kasus yang dialami Komedi dilaporkan gimana tuh Pak? mengenai naskah komedi jadi bukti laporan Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Gimana Pak? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan Pak Panji Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi.
Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mens Rea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat.
Melalui Instagram Story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensreyo dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mensreyo, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya, pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade mengenai komedi yang dipolisikan, Pade ya, Pade. Komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami nggak sih seperti zaman ini? Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan? Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta,
tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji.
Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade komedian di polisi kan, ya, Pade. Komedian di polisi kan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan tadi seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan. Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian
nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji,
Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade Mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman saya, pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan. Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensreya. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensreya. Ya, karena
acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi.
Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat.
Melalui Instagram Story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedian dipolisikan, Pade. Komedian dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang sampaikan sama Panji juga. Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta,
tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji.
Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya, pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade mengenai komedi yang dipolisikan, Pade ya, Pade. Komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih seperti zaman ini. Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan tadi seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan. Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up komedi. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian
nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji,
Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Ya. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami nggak sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Ya, karena
acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mens rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mens rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026,
Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade Mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya, pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai kasus yang dialami mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan sama Panji Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan tadi seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan. Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan, Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama
berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mens rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mens rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu
Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mens Rea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit, Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya, pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati. Gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade, komedian di polisi kan, Pade. Pade, komedian di polisi kan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan sama Panji gimana? Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini
saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade
dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit, Pade. Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Pandji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Pandji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit, Pade. Mensrea, Pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade, komedian di polisi kan Pade. Pade, komedian di polisi kan Pade. Jangan kasih jarak. Pernah mengalami sih seperti zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Gimana, Pade? Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang disampaikan sama Panji menurut Pade benar nggak? Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand-up komedi. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya Pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade mengenai komedian dipolisikan Pade. Pade komedian dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan pernah mengalami zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Gimana Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Tapi yang disampaikan Pak Panji menurut Pade benar nggak? Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar,
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, pade dikit dong, pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, pade. Iya, dikit pade, mensreya pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, pade dikit dong, pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, pade. Iya, dikit pade, mensreya pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade komedi yang dipolisikan ya Pade. Komedi yang dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih seperti zaman itu. Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Gimana Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Tapi yang disampaikan sama Panji Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan? Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan.
Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal Mensreya dong, Pade. Iya, dikit, Pade, Mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade, komedian di polisi kan, Pade. Pade, komedian di polisi kan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami nggak sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai kasus yang mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang sampaikan sama Panji juga. Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensreya. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum
dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mens rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mens rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu
Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Pandji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Pandji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mens Rea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade komedi yang dipolisikan, Pade ya, Pade. Komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya, saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan? Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini
saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan tadi seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan. Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar,
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Ya? Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan tadi seperti apa? Berlebihan kasih Pade sampai dilaporkan. Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Pade komedi yang dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang dilaporkan. Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dihitung, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dihitung, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedian dipolisikan, Pade. Pade komedian dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami nggak sih sebagai zaman yang dilaporkan? Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Lu bisa aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan tadi seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Pandji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Pandji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati. Gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedian di polisi. Komedian itu ya, Pade. Komedian di polisi kan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pandji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang sampaikan sama Pandji menurut Pade benar nggak? Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand-up komedi. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensreya Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedian dipolisikan Pade. Pade komedian dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di ini oleh pemerintah sering. Artinya mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Tapi yang disampaikan sama Panji gimana? Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Tapi mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal Mensrea dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan.
Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade mengenai komedian dipolisikan, Pade. Pade komedian dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai kasus yang mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya, saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan
penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mens rea dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade mens rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu.
Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal Mensrea dong, Pade. Iya, dikit-dikit, Pade, Mensrea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Gitu. Pade, komedian dipolisikan, Pade. Pade, komedian dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai kasus yang mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan
di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mens rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mens rea, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita
pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mens Rea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal Mens Rea dong, Pade. Iya, dikit Pade, Mens Rea, Pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade komedian di polisi. Pade komedian di polisi kan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji, Pade. Gimana, Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu. Bagaimanapun juga komedi itu. Tapi yang sampaikan kalau Panji menurut Pade benar nggak? Ya. Saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk ke itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade? Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP.
Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensrea Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensrea disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensrea, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensrea dong, Pade. Iya, dikit Pade, mensrea Pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedian dipolisikan Pade. Pade komedian dipolisikan Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Artinya mengenai kasus yang mengenai naskah komedi jadi bukti laporan Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Panji Pade. Gimana Pade? Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Tapi yang sampaikan kalau Panji Pade juga. Ya. Tapi saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi, ya. Mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa kalau dulu Pelaporan terhadap komika Panji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Panji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Panji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Panji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Panji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade dikit dong, Pade dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit-dikit Pade mensreya, Pade. kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Jadi kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Pade komedian dipolisikan, Pade. Pade komedian dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita ini oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya, saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya, ucapan yang disampaikan Panji dalam acara komedi yang sudah dipasarkan luas dapat berpotensi mempengaruhi masyarakat. AMM tak terima karena Muhammadiyah disebut Panji sebagai pihak yang ikut mendapat keuntungan dalam Pilpres 2024. Adapun Panji dalam materi stand-up komedinya menyebutkan bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU mendapat jatah tambang karena memberikan suara warganya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun sebelumnya Muhammadiyah menegaskan bahwa Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organisasi. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram, Muhammadiyah menyatakan bahwa tiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang punya kewenangan sesuai ADART Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menilai ucapan Panji soal konsesi tambang untuk ormas tersebut adalah bentuk kritik. Pelaporan terhadap Panji dilakukan pada Kamis 8 Januari 2026 oleh Angkatan Muda NU bersama Aliansi Muda Muhammadiyah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Harmanto mengungkapkan pelapor menyertakan 3 barang bukti. Barang bukti tersebut berupa 1 buah flash disk berisi rekaman, 1 buah kertas screenshot foto, dan 1 buah dokumen. Seluruh barang bukti tersebut merupakan isi dari materi stand-up komedi Panji.
dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit-dikit, Pade. Mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa kalau dulu. Pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono gara-gara materi stand-up komedi bertajuk Mensreya disayangkan oleh aktor Indro Warkop. Indro Warkop mengaku miris dengan laporan yang dilayangkan oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah itu. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat 9 Januari 2026, Indro mengajak masyarakat untuk kembali menempatkan komedi pada porsinya sebagai hiburan. Menurutnya, banyak orang yang gagal paham dengan esensi komedi yang disampaikan. Indro pun khawatir ada ketidakmampuan masyarakat membedakan candaan dan hinaan. Terlebih, belakangan sejumlah komika dilaporkan ke polisi akibat materi stand-up komedi mereka. Terkait laporan terhadap Pandji, Indro menilai bahwa hal tersebut adalah kemunduran cara berpikir. Indro menilai masyarakat Indonesia harus banyak belajar lagi, khususnya kritik yang dibalut dengan komedi. Lebih lanjut, Indro tertarik dengan pandangan dari Mahfud MD dalam melihat persoalan hukum, khususnya polemik yang menimpa Pandji. Bagi Indro Warkop, jika materi tersebut tidak mengandung kebenaran atau fakta, seharusnya tidak perlu ada reaksi penolakan yang berlebihan. Sementara itu, saat tanah air sedang heboh soal materi stand-up komedi Mensreya, Pandji Pragiwaksono mengabarkan bahwa dirinya tengah berada di New York, Amerika Serikat. Melalui Instagram story-nya, Pandji menyampaikan bahwa dirinya berterima kasih dengan doa dan dukungan yang diberikan. Ia mengaku bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Pade, dikit dong, Pade. Dikit dong, Pade. Siapa nih? Pade, soal mensreya dong, Pade. Iya, dikit-dikit, Pade. Mensreya, Pade. Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Opini, saya tertarik sama bahasanya Pak Mahfud MD yang lebih mengerti soal hukum. Ini kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan ada kesukuan, jangan ada hal-hal seperti itu muncul gitu. Ya. Pade, komedian dipolisikan, Pade. Pade, komedian dipolisikan, Pade. Jangan kasih jalan. Pernah mengalami ya sih sebagai zaman yang Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Mengenai mengenai naskah komedi jadi bukti laporan, Pade. Ya, gini loh. Logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Pade akan dukung Pade. Jadi saya kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Bagaimanapun juga komedi. Ya, saya nggak kepengen masuk kepada itunya ya, karena itu kan menurut keyakinan dia. Saya nggak kepengen masuk itu. Tapi sampai dilaporkan menurut Pade seperti apa? Berlebihan nggak sih Pade sampai dilaporkan? Mau jalan lagi. Kalau sampai dilaporkan Pade. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Laporan saudara inisial RARW, ya, inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar
adanya laporan polisi tersebut, ya, dengan nomor laporan polisi LPB 1661 Romawi 2026 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 Januari 2026. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya, jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan penyelidik, kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Ya, mohon masyarakat tetap bijak dalam penyampaian tentang sebuah informasi. Pihak Aliansi Muda Muhammadiyah atau AMM yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono mengakui bahwa mereka bukan bagian dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Ketua AMM Tumada saat konfirmasi pada Jumat 9 Januari 2026. Tumada mengklaim AMM merupakan serikat warga Muhammadiyah yang terdiri atas anggota-anggota yang masih aktif dalam organisasi agama tersebut. Mereka aktif berdiskusi dan melakukan kajian berbagai persoalan yang jadi perhatian khalayak, termasuk materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji yang tayang di Netflix. Menurut Tumada, pelaporan terhadap Panji yang dibuat AMM sudah melalui kajian karena menyinggung Muhammadiyah. Tumada mengakui banyak orang menilai pelaporan terhadap Panji soal materi komedi adalah berlebihan. Namun, menurutnya,